Oke, mari kita langsung masuk. Kali ini kita akan membedah laporan keuangan dari asuransi multi artaguna atau yang kita kenal sebagai AMAG. Anggap saya sebagai mentor Anda dan kita akan sama-sama melihat laporan ini dari kacamata seorang investor ya, mencari tahu apa sih nilai sebenarnya dari perusahaan ini? Pertanyaan paling dasarnya kan selalu sama ya. Gimana sih cara kita menilai sebuah perusahaan? Kalau kita cuma lihat harga sahamnya, wah itu sama aja kayak menilai buku cuma dari sampulnya. Jawaban yang sesungguhnya itu tersembunyi di dalam sini, di antara tumpukan angka yang akan kita bongkar sama-sama. Saya tahu, dokumen kayak gini bisa kelihatan bikin pusing, penuh istilah, angka-angka. Tapi tenang, kuncinya ada di sini. Kalau kita tahu harus lihat kemana, semua ini jadi masuk akal kok. Yuk kita bedah satu persatu. Dalam playbook investasi saya ya, selalu ada 3 pertanyaan kunci untuk perusahaan manapun. Pertama, mereka untung nggak? Kedua, seberapa kuat sih fondasi keuangannya? Dan yang ketiga, ini paling penting, mereka beneran menghasilkan uang tunai atau enggak? 3 pilar ini yang akan jadi kompas kita. Oke, kita mulai dari pilar pertama, profitabilitas. Kita akan intip laporan laba ruginya. Anggap aja ini rapor tahunan perusahaan. Jadi, pertanyaannya, apakah AMEG ini mencetak untung di tahun 2025? Nah, kita langsung nemu petunjuk pertama. Coba lihat ini. Di tahun 2024, laba bersih AMGR itu 265 miliar rupiah. Keren. Tapi, di 2025, angkanya anjlok jadi 156 miliar. Wah, ini penurunannya lumayan drastis ya. Biar lebih jelas, kita lihat dalam bentuk grafik. Tuh, kelihatan kan beda tinggi batangnya antara 2024 dan 2025? Penurunannya tuh benar-benar terasa secara visual. Jomplang banget. Tepatnya ada penurunan laba bersih sebesar 41%. Wow, ini adalah temuan besar pertama kita. Sebagai seorang analis, angka seperti ini tuh red flag, bendera merah. Pertanyaan selanjutnya yang otomatis muncul di kepala kita, kenapa labanya bisa turun sebanyak ini? Apa yang terjadi di tahun itu? Oke, kita lanjut ke pilar kedua. Kita mau cek, seberapa kokoh sih fondasi keuangan perusahaan ini? Nah, untuk itu kita beralih ke laporan posisi keuangan, atau yang lebih sering kita sebut neraca. Ini ibaratnya foto rongken kekayaan bersih perusahaan di satu waktu. Kunci buat ngerti neraca itu cuma di persamaan sederhana ini kok. Aset, semua yang dimiliki perusahaan, dikurangi liabilitas, semua utangnya, hasilnya adalah ekuitas. Nah, ekuitas inilah kekayaan bersih atau nilai buku perusahaan. Gampang kan? Yuk kita hitung buat AMAG. Pertama, kita lihat asetnya. Laporan nunjukin di akhir 2025, AMAG punya total aset senilai 5,7 triliun rupiah. Ini isinya macam-macam, dari kas, gedung, sampai investasi mereka. Selanjutnya, kita lihat sisi liabilitas atau utangnya. Totalnya ada 3,58 triliun rupiah. Ini adalah semua kewajiban yang harus mereka bayar ke pihak lain. Nah, kalau kita kurangi aset tadi dengan liabilitasnya, kita dapat angka ekuitas sebesar 2,16 triliun rupiah. Ini nilai bukunya. Artinya apa? Artinya, fondasi keuangan AMAG ini sebenarnya cukup solid. Modal mereka tebal. Ini poin positif. Dan sekarang, pilar ketiga yang mungkin paling krusial, arus kas. Ingat, laba di atas kertas itu bagus, tapi uang tunai itu raja. Cash is king. Laporan ini bakal ngasih tahu kita perusahaan ini beneran menghasilkan duit cash nggak sih dari bisnisnya. Jadi, arus kas itu dibagi jadi 3 aktivitas utama. Pertama, operasi. Ini dari kegiatan bisnis intinya. Kedua, investasi. Ini dari jual beli aset. Dan ketiga, pendanaan. Ini dari transaksi sama pemilik dan kreditur. Contohnya ya, bayar dividen atau utang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Dari operasi bisnisnya, AMAG menghasilkan kas positif 97 miliar. Bagus. Dari investasi, masuk lagi 42 miliar. Tapi, coba lihat yang ketiga. Ada pengeluaran kas yang gede banget dari pendanaan, minus 200 miliar. Loh, uangnya lari kemana nih? Ini kan jadi teka-teka. Ya, perusahaan ini menghasilkan uang dari bisnis utamanya. Tapi kok total kas bersih mereka malah jadi negatif? Kemana perginya semua uang itu? Aneh kan? Dan jawabannya ada di sini, tersembunyi dengan rapi di dalam laporan. Coba lihat baris ini. Pembayaran dividen sebesar 198 miliar rupiah. Ternyata mereka bagi-bagi dividen yang sangat besar ke para pemegang saham. Hampir 200 miliar. Oke, semua petunjuk sudah kita kumpulkan. Laba turun, neraca kuat, kas minus karena dividen. Sekarang saatnya kita rangkum apa sih artinya semua angka ini dari sudut pandang seorang mentor investasi?
Gini, rangkumannya, profitabilitasnya turun tajam dan ini harus diinvestigasi lebih dalam penyebabnya. Di sisi lain, neracanya kuat banget, ekuitasnya solid. Nah, tapi arus kas bersihnya negatif. Kenapa? Karena kebijakan dividennya terlalu agresif. Jadi, ada 3 hal penting yang harus kita ingat dari sini. 1. Penurunan laba itu red flag serius. Harus dicari tahu kenapa. 2. Modal mereka kuat, neracanya sehat, ini bagus. 3. Kebijakan dividen mereka itu terlalu boros, menguras kas lebih cepat daripada yang bisa dihasilkan oleh bisnisnya. Analisis ini bukan akhir ya, tapi justru sebuah awal. Kita sudah mengubah data mentah jadi sebuah wawasan. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah melihat semua angka ini, pertanyaan apa yang muncul di benak Anda selanjutnya? Itulah langkah pertama untuk menjadi seorang investor yang cerdas.